Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Serantau TV dimanapun berada, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kisah legenda Nabi Khidir berumur panjang. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat semua untuk menambah informasi wawasan kita semua. Bahwasanya Nabi Khidir itu berumur panjang dan masih hidup sampai sekarang, masih diyakini sebagian besar kaum muslimin pada umumnya, khususnya umat Islam tradisional di Indonesia. Kisah ini diriwayatkan oleh Ats-Tsalabi dari Imam Ali radhiyallahu an. Kisah bermula dari Raja Iskandar Zulkarnain yang di barat disebut The Great Alexander atau Iskandar yang Agung. Sebutan The Great diberikan kepada Raja Iskandar Zulkarnain karena beliau adalah seorang kaisar, maharaja yang mampu menaklukkan dunia barat dan timur. Beliau disegani dan ditakuti orang di seluruh dunia pada zamannya. Walau demikian, posisi ini tidak menjadikan beliau sombong. Beliau adalah salah seorang raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Raja Iskandar Zulkarnain pada tahun 322 sebelum Masehi berjalan di atas bumi menuju ke tepi bumi. Istilah ke tepi bumi ini disebut orang sebelum Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pada saat itu anggapan orang bumi tidak bulat. Allah mewakilkan seorang malaikat yang bernama Rofail untuk mendampingi Raja Iskandar Zulkarnain. Di tengah perjalanan mereka berbincang-bincang, Raja Iskandar Zulkarnain berkata kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakanlah kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rofail berkata, ibadah para malaikat di langit di antaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya. Ada yang sujud tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya. Mendengar keterangan ini, Raja tercenung. Dalam benaknya timbul keinginan bisa melakukan hal yang sama seperti malaikat. Niatnya hanya satu, agar dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Raja Zulkarnain berkata, "Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu malaikat Rafail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air di bumi. Namanya Ainul Hayat, yang artinya sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat, atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apakah kau tahu tempat Ainul Hayat itu?" Malaikat Rafail menjawab bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rafail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu. Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca dalam wasiat Nabi Adam alaihissalam, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat itu di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya Raja. Seorang yang alim menjawab, yaitu di tempat keluarnya matahari. Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu. Lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatan di waktu gelap?" Para sahabat menjawab, "Yaitu kuda betina perawan." Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang masih perawan-perawan. Lalu Raja memilih di antara tentaranya yang sebanyak 6.000 orang dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk.
Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihissalam. Bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir alaihissalam berjalan di depan pasukannya. Setelah menempuh perjalanan jauh, maka mereka jumpai dalam perjalanan bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun. Sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan mencegah raja masuk ke tempat gelap itu. Dan tentara-tentaranya berkata kepada raja, "Wahai raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini, karena tempat yang gelap ini berbahaya." Raja berkata, "Kita harus memasukinya. Tidak boleh tidak." Kemudian ketika raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Siapakah yang berani membantah perintah Maharaja yang disegani dunia barat dan timur? Kemudian raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah, tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun. Jika aku bisa datang pada kalian dalam waktu 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik. Dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rafail. "Akan tetapi aku memberimu sebuah mutiara. Jika mutiara itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian, maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian." Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang didampingi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Di saat mereka berjalan, maka Allah memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihissalam bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang, dan Ainul Hayat ini aku khususkan untukmu. Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing, dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian." Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang. Maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat, sumber air hidup tersebut. Dan beliau terus mandi dan minum sumber air hidup tersebut. Maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum air Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu, terus menemui Raja Iskandar Zulkarnain. Sedangkan raja tidak tahu apa yang telah terjadi pada Nabi Khidir alaihissalam, yaitu pada saat Nabi Khidir melihat Ainul Hayat dan mandi. Demikianlah sesungguhnya yang bermaksud mencari Ainul Hayat adalah Raja Zulkarnain, tetapi Allah berkehendak lain. Yang dapat anugerah Allah untuk hidup lama adalah Nabi Khidir alaihissalam. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, dia berkata bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain. Dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari. Tiba-tiba tampak oleh raja sinar seperti kilat. Maka terlihat oleh raja bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh raja suara gemercik di bawah kaki kuda. Kemudian raja bertanya kepada malaikat Rafail, "Suara apakah yang gemercik di bawah kaki kuda ini?" Malaikat Rafail menjawab, "Gemercik ini adalah suara benda, apabila seorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal, dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga." Suara gemercik itu membuat orang jadi penasaran. Namun semua orang ragu-ragu dalam menentukan sikapnya mengambil benda itu atau tidak. Kemudian di antara pasukan ada yang bawanya, namun hanya sedikit. Setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah permata yakut yang berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau.
maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit. Apalagi para pasukan yang tidak mengambilnya pasti lebih menyesal lagi. Kenapa mereka begitu bodoh tidak mengambil permata yang mahal harganya itu. Demikianlah kisah asal mula Nabi Khidir berumur panjang. Bukti bahwa Nabi Khidir berumur panjang adalah dari adanya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa beliau sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Lalu beliau juga pernah bertemu dengan Rasulullah SAW dan bahkan pernah berguru ilmu fikih kepada Imam Abu Hanifah. Setelah berguru kepada Imam Abu Hanifah, beliau mengajarkan ilmu kepada Abul Qasim Al-Qusairi sejenius yang pernah menulis 1000 kitab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat kepada kita semua dan bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.